Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Togar Channel. Di sini saya akan membagikan trik bagaimana caranya menanam bayam di saat hujan turun. Ya, dengan teknik seperti ini ya kemungkinan kalau dia longsor atau berserak, bayam yang kita taburkan itu kemungkinan kecil. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan teknik-teknik yang sudah terbukti untuk mengatasi daripada benih bayam yang kita tanam ketika hujan dia akan berserak kemana-mana. Langkah yang pertama, setelah kita membuat bedengan ya, maka kita beri pijakan-pijakan di pinggir-pinggir bedengan ya, dari pertama sampai dengan mengelilingi bedengan tersebut. Kita pijak-pijak dengan menggunakan kaki secara perlahan. Pijaknya jangan terlalu keras, tetapi ya kita gunakanlah selembut mungkin, pakai perasaan ya, jangan asal main bat saja, nanti takutnya bedengannya bentuknya jelek ya. Dan bisa kita lihat ya di video ini, kita memulainya memijaknya secara perlahan-lahan. Kemudian yang selanjutnya kita tabur benih bayam. Kita tabur benih bayam secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi penggumpalan atau nanti bertumpuk-tumpuk bayam tersebut. Maka kita menggunakan, kalau ini bedengan saya sekitar hampir 10 meter. Hampir 10 meter saya menggunakan hanya 3 sendok makan saya gunakan ya. Kemudian saya masukkan ke tempatnya, baskom kecil. Nah, setelah itu kita taburkan ke bedengan. Jangan terlalu banyak ketika kita mengambil benih bayam tersebut ya, sedikit demi sedikit kita taburkan secara merata di atas permukaan tanah yang sudah kita buat bedengannya. Yang selanjutnya kita gunakan papan ya, tidak begitu lebar ya, kita pukul-pukul di atasnya, tapi jangan terlalu keras mukulnya, pelan tapi pasti ya, perlahan-lahan kita pukul dengan perlahan-lahan sampai dari bedengannya itu nampak rata dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan tanah di atas. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan, nah kalau tempat saya ini karena saya tidak ada sekam bakar, tidak ada pupuk kandang, jadi di sini saya menggunakan apa dibilang, kalau di sini namanya sampah ram. Sampah ram itu adalah hasil dari sawit ya, buah sawit itu yang dimasukkan ke dalam ram atau masukkan ke dalam pabrik, kemudian dia rontok. Ada yang rontok lah, itu sampah-sampahnya kemudian diambil ya. Ini beli juga, kalau di tempat saya ini beli ya, satu mobil itu 350.000. Keuntungannya dengan menggunakan ini, tanah itu ketika hujan maka tidak akan longsor, dan sampah ram ini juga dapat ini ya, menahan air ya, walaupun kita tidak siram maka dia masih akan nampak basah gitu. Jadi kalau saya nyiramnya cukup 1 hari sekali saja. Dan untuk selanjutnya ya kita ratakan semuanya dengan menggunakan sampah ram tadi, karena tidak ada pupuk kandang atau apa ya. Dan langkah jurus jitu selanjutnya yaitu kita menggunakan air ya, kita siram. Setelah selesainya
kita tadi memberikan sampah ram atau pupuk kandang atau sekam bakar ya, kita menggunakan air atau kita siram ya, siram agak basah supaya tanaman bibit bayam yang kita tanam itu tidak mati. Karena kebetulan tempat saya ini lagi musim panas, panasnya sangat terik. Jadi ini disiram ya, disiram sampai dia basah supaya tanamannya tidak mati dan tumbuh dengan baik. Ya, ini keuntungannya memang kalau ada dia tempat saya ini sampah ram ini atau sampah sawit ini, dia bisa menahan air. Ya lama kelamaan ya setelah panen kita cangkul, dia bercampur dengan tanah, dia akan menjadi pupuk kompos ya, pupuk kompos yang tentunya bisa mengurangi daripada pupuk kimia yang kita gunakan. Ya banyak juga pokoknya keuntungannya kalau saya menggunakan ini sampah ram ini ya, sangat membantu sekali karena penyiraman saya lakukan cukup sekali, dia sudah menyimpan air. Jadi cukup sekali siram pagi atau sore saja saya lakukan ini, tanaman itu akan nampak bagus dan tumbuhnya pun dia akan ya hampir rata tumbuh semua. Tapi ketika memberinya kita jangan terlalu banyak, takutnya terlalu padat. Kalau sudah terlalu padat, kemungkinan besar makanya bibit ya yang kita taburkan itu susah untuk tumbuh karena mungkin tidak bisa dia untuk karena tertimpa sampah ram yang begitu tebal, dia susah untuk bangkit lah. Nah, jadi saya sarankan sedikit saja lah. Ini saya tadi menggunakan 1 angkong pun tidak habis, separuhnya pun saya tidak habis saya gunakan. Ya untuk yang lainnya lah saya gunakan ini 1/4 saja ya, 1/4 angkong saya tabur-taburkan di atasnya, dan tentunya disiram ya, karena disiram panas juga ini sampah ram ini. Kalau mungkin yang lain pakai sekam bakar atau pupuk kandang ya. Dan langkah selanjutnya, nah ini yang sangat penting ini bagi para petani ya. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena kalau kita, ini pengalaman saya ketika saya menggunakan paranet atau saya menggunakan pelpa sawit, kalau tempat saya pelpa sawit atau apalah pelpa kelapa atau sebagainya, itu saya ini lebih dominan ke paranet ya, walaupun dia mahal per meternya ya, cuman ya kita pakai kan tak berapa puluh kali dia tidak rusak dan tidak capek kita. Ya kita buatlah itu ragangannya, bambu-bambunya kita buat supaya kita tarik ya dari awal sampai ujung, kita hitung panjangnya berapa. Keuntungan dari menggunakan paranet ini selain mencegah sinar matahari yang terlalu panas, kemudian hujan yang lebat ya, juga dia dapat menyimpan air ya. Cukup disiram di atasnya saja mungkin sudah bertahan dia sampai umpamanya pagi kita siram sampai sore dia masih tetap nampak basah. Keuntungan lain dari menggunakan paranet ini yang sudah saya pengalaman karena saya setiap penanaman bayam ataupun sawi saya menggunakan paranet di atasnya. Apa? Karena ini dapat ini supaya bibit yang kita tabur itu bisa 95% lebih ya, 95% lebih, bahkan hampir 99 lah kita bilang ya, dia akan tumbuh ya, dia akan tumbuh dengan sempurna ya, dia akan tumbuh rata karena itu tadi dia dingin ya, tidak panas. Kalau dia terik matahari panas masih bisa terlindungi dari paranet tersebut. Kalau dia hujan begitu deras masih ditampung dengan paranet tersebut, sehingga ya untuk penyiraman bisa kita lakukan 1 hari sekali saja, sore atau malam. Maaf, bukan sore atau malam ya, pagi atau sore, maaf ya, pagi atau sore. Nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.